Kita akan merenungkan ayat pertama ini, Ulangan 32 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Ayat 9, tetapi bagian Yahweh ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ketika pertama kali Pak Hari menetapkan nama kelompok kita ini Papua Pusaka Bangsa, saudara, saya percaya Roh Kudus yang menuntun dengan hikmat itu. Nah, saya ingin bagi saudara yang bergabung hari ini supaya kita tahu kenapa diberi nama Papua Pusaka Bangsa. Saya pernah usul waktu itu harusnya Papua itu pusaka bangsa-bangsa. Kenapa? Karena tidak ada tanah atau sebuah wilayah di dunia ini yang kekayaannya bisa menandingi kekayaan tanah Papua. Itu tidak ada. Saya bukan ahli geologi, ya, tapi saya tahu. Nah, maka itu tolong bagi saudara-saudara yang suka research, suka cari data, apalagi sekarang ada Google Earth dan sebagainya, itu cari supaya kata Papua Pusaka Bangsa-Bangsa ini kita itu sadar bahwa betul di Papua itu ada kekayaan yang tidak tertandingi. Katakan amin. Tidak tertandingi. Di dunia ini tidak ada 3 lokasi, hanya 2 saja yang penumpang darahnya itu nggak pernah berhenti. 1 Yerusalem dan 2 itu Papua. Nah, kita harus tahu ini, saudara, mengapa 2 lokasi ini yang sejak berabad-abad. Kalau Afrika, perang antar negara, perang saudara, itu kan baru-baru belakangan ini. Tapi kalau kita lihat sejarah, saudara, bagaimana Yerusalem dan Papua ini tempat penumpang darah nggak pernah berhenti. Itu sampai hari ini. Nah, mengapa? Nah, kita harus tahu rahasia ini. Tidak mungkin ada pencuri memperebutkan sesuatu yang nggak berharga. Ngerti istilah ini? Saya ulangi lagi. Tidak mungkin ada pencuri yang akan memperebutkan sesuatu yang tidak berharga. Untuk apa? Nah, kalau sampai Yerusalem dan Papua itu berdarah-darah sejak berabad-abad yang lalu, ada apa itu? Kita harus tanya itu. Dan kita semua tahu rahasianya. Karena kekayaannya. Nah, ayat ini yang saya dapatkan pertama kali saya masuk ke Papua tahun 90. Ketika Sang Maha Tinggi, ini kata-kata bagus sekali. Ya, perhatikan Ulangan 32:8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Perhatikan ya. Kenapa wilayah dibagi Asia, ada Eropa, ada Amerika Latin, Amerika Utara. Nah, ini ayatnya. Bahwa Sang Maha Tinggi yang membagi-bagikan itu. Ingat, tidak ada seorang pun di antara kita pernah memilih, apalagi ditanya oleh Tuhan. Ya, ini penting sekali. Ya, satu-satunya hak yang pencipta alam semesta, Yahweh Tuhan kita, tidak pernah berikan kepada manusia. Satu ini saja. Yang lain terserah kita. Apa itu satu ini saja? Ketika kita mau dilahirkan, Dia tidak pernah tanya, kamu mau jadi bangsa apa? Betul tidak? Kalau kita Papua, kalau kita Tionghoa, kalau kita ini, kalau kita itu bukan pilihan kita. Betul? Maka itu Tuhan benci rasialis. Sangat benci. Salah satu kegagalan gereja, khususnya di Jawa dan sebanyak tempat yang lain, bukan di Papua. Gereja belum berhasil membuat orang Tionghoa dan orang Batak bertobat dari kesukuan. Ngerti kata ini? Saya nyimpang dikit. Orang Tionghoa dan orang Batak itu paling sombong. Kalau anaknya pacaran dengan yang nggak sesuku, bisa ribut besar itu. 2 suku kurang ajar ini, saudara. Tionghoa dan Batak. Serius saya berkata. Tolong yang Tionghoa Batak bertobat. Ini suatu kejahatan, saudara.
yang gereja gagal, tidak menyatakan kebenaran Injil. Saya ulangi lagi, tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah diberi hak untuk memilih waktu kita mau dilahirkan. Ingat ini. Maka itu jangan tanamkan kesukuan pada anak-anak kita. Nah, Papua, ya sebelum saya kembali ke ayat 8, masalah terbesar di Papua itu kesukuan ini. Jangan marah saudara Papua, saya harus ngomong. Kita sama-sama hitam, sama-sama keriting. Sampai hari ini, penghambat utama, baik Tuhan maupun pemerintah, tidak bisa membangun Papua secara utuh karena kesukuan ini. Bagian besar, maaf, maka itu kalau kita bicara membangun Papua, ketika kesukuan ini nggak diberantas, sampai kapanpun nggak akan jadi. Ini setan betul-betul. Orang Papua terpisah dengan sebutan orang pantai dan orang gunung. Ini menyedihkan sekali. Kalau saudara tadi saya setuju dengan apa yang saya katakan, tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah minta atau milih atau ditanya oleh Tuhan, kenapa kita jadi orang Serui? Kenapa kita jadi orang Dani? Kenapa kita jadi orang Biak? Kenapa kita jadi orang Ming? Loh, ayo jawab. Jawabannya Tuhan yang milih. Loh, betul tidak? Kita nggak pernah punya hak untuk milih. Jadi sebelum kita bicara hal lain untuk Papua, bereskan masalah kesukuan ini dulu. Tiap kali ada pilkada, saudara, ini yang ribut, dia pantai atau gunung? Ini ditanya dulu. Menyedihkan sekali. Maka itu kalau ada saudara dari luar Papua membantu kami, jangan bantu dulu sebelum kami bertobat. Setuju tidak? Setuju. Jangan bantu dulu kalau kami nggak bertobat. Karena begitu dibantu, suku lain tidak mau terima. Terus timbul iri hati. Orang Papua, tolong. Setelah sekian tahun saya tinggal di Papua, saya sudah menemukan tahta iblis di Papua itu di Kuamkilama. Catat itu. Kuamkilama itu tahta iblis di Papua. Sampai hari ini yang belum tahu itu ada Timika. Sampai hari ini saya masih terus mencari. Besok malam saya akan pulang ke Timika. Saya sudah pesan pada anak-anak di sana, coba carikan siapa yang membuka lahan Kuamkilama itu. Ada apa untuk dibuka, Bu? Karena apa, saudara? Banyak kasus. Di antaranya, pertama kali terjadi di Indonesia. Di Indonesia ada seorang pendeta dibunuh di dalam gedung gerejanya sendiri. Dan yang bunuh bukan orang Islam, tapi orang Kristen. Dan itu terjadinya di Kuamkilama. Minggu yang lalu masih ada perang lagi di situ. Dan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Mengerikan. Nah, secara raba-raba saja. Karena kita tahu, di mana ada kekayaan, di situ pasti ada iblis. Ingat itu baik-baik. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga, ya gara-gara iblisnya itu tadi. Nah, Freeport adalah satu-satunya tambang emas terbesar di dunia. Nah, mungkin ini rabaan saya. Penguasa gunung-gunung emas itu tahtanya di Kuamkilama. Karena itu dekat dengan Freeport. Ngeri, saudara, ngeri. Kuamkilama itu jahat sekali. Kristen terus sampai hari ini masih terjadi perang. Nah, jadi saudara, sebelum kita banyak bicara tentang Papua, ayo kita duduk di hadapan Tuhan, cari jawaban. Kenapa di Papua ini perang terus? Nggak berhenti sampai hari ini. Maka itu berdarah-darah terus saya berkata. Nah, saya ngomong apa adanya. Selama kita tidak sibuk dengan apa yang Tuhan katakan, ya seperti sekarang ini, maka kelompok lain yang akan masuk ke tengah-tengah kekacauan ini. Dan saya harap saudara tahu siapa kelompok lain itu. Dan itu sudah terang-terangan sedang terjadi. Ketika mereka melihat kita antar gereja berperang sendiri, ketika mereka melihat antar kita antar suku berperang sendiri, yang sama-sama hitamnya, sama-sama keritingnya, sama-sama Kristennya lagi.
Saudara, tenaga, waktu, dana, usaha habis hanya untuk menyelesaikan perang ini. Mereka lah yang masuk. Karena kita nggak punya waktu untuk ngurus apa yang harus kita urus. Saya harap saudara ngerti. Sebelum roh kesukuan, roh kesombongan, maaf, karena masing-masing kelompok suku ini merasa paling hebat dan merendahkan yang lain. Sedih sampai hari ini, saudara. Pejabat yang naik tidak melihat kualifikasi dari pejabat yang dipilih. Enggak, pokoknya masih kerabat satu suku, ayo. Padahal nggak punya kompeten. Saya tanya, saya berkata salah atau benar ini? Yang Papua coba jawab, saya berkata salah atau benar ini? Benar. Ini kita harus berantas. Sehingga yang nggak punya kompeten apa-apa, nggak ngerti apa-apa, duduk di situ. Menyedihkan sekali. Maaf. Sebuah politik yang kita tahu. Walaupun pejabatnya Kristen, dan saya pakai kata ini putra daerah, tapi lihat di sekeliling mereka itu siapa. Ngerti yang saya maksud? Bagi yang nggak ngerti tanya yang Papua. Ini penting bagi saudara membantu Papua yang harus tahu. Sekristen-kristennya pejabat di Papua, dari tingkat gubernur, bupati sampai kepala distrik, ternyata bukan mereka yang penting. Orang-orang di sekitar mereka ini, yaitu para pengambil keputusan, saudara, itu ternyata bukan kita. Kalau sering tahu tanya siapa, tanya pada saudara yang lain. Maka itu sampai kapanpun Papua nggak akan maju-maju. Setelah krisis kesukuan kita perang sendiri, krisis kedua terbesar buat hancur, kita ini krisis kepemimpinan. Sedih sekali melihat ini. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh, ayo dua hal ini kita bereskan dulu. Sulit mencari wakil-wakil suku di Papua yang mau duduk bersama. Nanti kalau wakilnya sudah dudukan, yang lain anak buahnya nggak terima. Ini masalah besar. Maka itu mau berapa triliun rupiah pun dimasukkan ke Papua kalau kitanya sendiri. Lagi sekali yang baru datang, Ulangan 32 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Jadi orang-orang Indian diberi bagian Amerika Utara, Amerika Selatan. Orang-orang suku Aryan ditaruh di Eropa sana. Yang warna kuning ada di Asia dan seterusnya. Yang warna hitam ada di Afrika, ada di Papua. Nah, Sang Maha Tinggi, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, jadi jelas kalau kita ada di wilayah Indonesia, di Asia, jelas Yang Maha Tinggi ini bukan yang menentukan. Kita nggak punya hak untuk memilih. Sampai hari ini para antropologis tidak pernah mendapat jawaban. Mengapa di bagian Asia, Melanesia, ada satu pulau namanya Pulau Papua, ada orang yang mirip dengan orang Afrika? Jauh sekali. Sampai hari ini belum ada satupun antropologis yang pernah menemukan. Tapi Alkitab sudah menjawab, Sang Maha Tinggi yang menentukan itu. Amin. Amin. Jelas ayat ini. Bagaimana ceritanya? Kita tidak tahu. Kok bisa satu di ujung sana Afrika, atau sebagian dari Papua? Aneh sekali. Terus kenapa di antara perjalanan kok nggak ada lagi yang hitam? Pernah nggak saudara bertanya seperti ini? Luar biasa. Dan ini ayatnya. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Ketika ia, lihat ini kata-kata bagus, memisah-misah, ya, dibagi-bagi anak-anak manusia. Yang heran, saudara, Papa memulai, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Jadi Papa cari tempat yang terbaik buat mereka dulu, baru dia mikir tentang kita. Jangan iri hati ya, itu urusan dia. Itu namanya kedaulatan Tuhan yang kita nggak bisa tawar lagi. Jadi dia pilihkan untuk Israel dulu yang terbaik.
Nah, gara-gara ayat ini, kata ini penting. Maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Jadi setelah dia tahu bahwa di tanah Kanaan itu yang sampai hari ini masih jadi perebutan, sampai hari ini loh saudara, nggak selesai-selesai itu. Sudah habis berapa triliun dolar usaha perdamaian Timur Tengah, nggak akan pernah terjadi, bukan sampai hari ini. Nah, kita melihat rupanya, maka itu sebagai orang Papua kita harus bangga. Rupanya tanah terkaya kedua di dunia setelah Israel itu Papua. Katakan amin. Amin. Dan itu jelas. Itu kita nggak bisa sangkali. Maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Jadi dia ambil yang terbaik dulu untuk anaknya, yaitu Israel. Baru sisa dipakai yang lain. Dan kalau sekarang Papua sudah jelas, ya, cari semua data. Papua itu satu-satunya tempat di dunia, satu-satunya tempat yang ada seluruh mineral. Atau mineral tahu ya? Logam. Lengkap, paling lengkap sedunia itu adanya di Papua. Kalau ada tempat yang banyak, pasti ada yang kurang ini, kurang itu. Tapi di Papua semuanya ada, sudah. Semua. Sampai marmer. Kira-kira 5 tahun terakhir ini, saudara, sudah mulai terbukti. Karena teknologi makin canggih, jadi mendeteksi isi bumi itu gampang. Orang Italia sampai syok waktu mendengar fakta bahwa marmer terbaik di dunia yang warna-warninya tidak ada di negara itu adanya cuma di Papua. Bisa bayangkan hutannya. Sekarang hutan Papua tinggal satu-satunya hutan yang masih utuh lengkap karena Amazon sudah habis. Bayangkan, nak mau ngomong apa lagi? Ini luar biasa. Maka itu saya ulangi, setan itu kurang ajar betul. Pencuri selalu cari yang berharga. Ingat itu baik-baik. Maka itu kalau kita dipercaya Tuhan di Papua tidak serius menangani ini. Jangan marah kalau ada orang yang bukan Papua menggarap itu, karena kita yang bodoh dan yang salah. Setuju? Setuju. Enggak usah malu ngakui itu. Memang itulah kita. Nah, ayat 9. Semua kita yang masuk Papua harus punya konsep ini. Ya. Apabila kita masuk ke Papua tidak punya konsep ini, maka kita akan tergilas, hancur. Apa konsepnya? Saya baca ayat 9 ya. Tetapi bagian Yahweh ialah umatnya. Kalau saudara baca ayat-ayat yang lain, kenapa orang Lewi tidak punya warisan? Masih ingat itu? Karena hak orang Lewi adalah Yahweh sendiri. Nah, ternyata Papa kita juga begitu. Bagiannya, miliknya itu bukan emas, perak, uranium, plutonium, dan semua yang ada di perut bumi Papua. Bukan. Itu kecil. Katakan amin. Kalau dunia berkata, wah kekayaan Papua itu luar biasa, lautnya, hutannya, mineralnya, tambangnya, semua. Sejak tahun 96, saudara, ketika emas pertama kali ditemukan di jalan raya di Nabire, namanya daerah Topo, gila nggak? Jadi ketika kontraktor bawa buat jalan tembus di wilayah Nabire tahun 96, itu sebelum Krismon, ketika mereka buat jalan, muncul bongkan-bongkan emas yang bukan lagi gram, saudara, kilo. Dan emas di wilayah Nabire itu satu-satunya emas di dunia yang tanpa diolah kadarnya sudah langsung 90% lebih. Maka itu dunia itu ya. Sekarang di Nabire itu pengusaha Korea, pengusaha Taiwan, pengusaha dari LC datang karena emasnya itu unik sekali. Jadi kalau itu ditambang tidak akan merusak lingkungan karena nggak perlu air raksa. Karena sudah 90 sekian persen kadar emasnya.
Pernah nggak saudara tanya, kapan papa kita buat itu? Tiba-tiba ada di situ. Maka itu waktu Krismon 97, orang Nabi ini nggak Krismon. Nah, tapi masalahnya jadi tambah jahat. Yang kaya para pedagang. Tahun 97 sampai tahun 2000-an awal itu saudara, orang di Nabi dijual apa saja laku. Sebab orang uangnya banyak, mau dibuat apa nggak tahu. Beli yang tidak-tidak. Bangun rumah, wah, mengerikan sekali. Nah, karena ini Silo lihat kekayaan itu. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau bicara Papua tapi nggak kebal uang, jangan coba-coba masuk Papua. Ngerti kata-kata ini? Sama seperti orang kalau ke Papua pasti dengar takut, oh malaria, HIV, TBC. Itu 3 penyakit terbesar yang membunuh orang Papua. HIV, malaria, TBC. Nah, secara hukum WHO, ya, Organisasi Kesehatan Dunia, 3 penyakit ini selalu kerjasama. Orang nggak akan kena malaria kalau kondisi tubuhnya nggak fit. Nah, orang Papua selalu tidak fit karena TBC-nya tertinggi. TBC itu tertinggi di Papua. Nah, jadi malaria akan muncul gampang kalau orang itu kena TBC. Nah, begitu pula virus HIV tidak akan pernah bekerja di tubuh orang yang sehat. Ketika tubuh orang itu rentan, imunnya turun, maka HIV pasti masuk. Nah, virus itu menunggu orang yang kena TBC juga dan kena malaria. Jadi ini lingkaran setan betul. Maka itu, kalau orang luar yang bukan Papua ingin masuk Papua pasti tanya dulu, apa anti malarianya? Nah, seharusnya begitu. Kalau saudara membangun Papua jujurnya, jangan silau dengan harta. Karena kekayaannya luar biasa. Seorang hamba Tuhan dari Belanda yang sangat cinta orang Papua, namanya Pendeta Keine. Orang Papua hormat kepada dia. Orang hamba Tuhan yang hebat. Dia adalah orang pertama yang membuat sekolah di Papua. Orang pertama. Baik sekolah umum maupun sekolah pendeta. Di Wasior, tempat yang belum lama kena bencana, tapi bukan di situ lokasinya. Pendeta Keine ngambil di atas. Saya pernah sampai ke sana. Walaupun sudah jadi reruntuhan, di situ Dominik Keine duduk melihat ke Teluk Wandama, lihat ke Pulau Ron, ya, yang cantik sekali. Apa itu? Taman lautnya. Dia ngarang lagu, banyak lagu-lagu pujian gereja kepada Tuhan. Ditulis oleh Pendeta Keine. Nah, pendeta ini menulis. Dan tulisannya itu dipasang di GKI Habibur, GKI apa namanya? Harapan ya, yang agak naik ke atas. Harapan ya. Di situ ada sebuah plakat dari batu. Dominik Keine menulis begini. Barang siapa menabur di tanah ini, dia akan menuai berlipat-lipat ganda. Saya percaya batuan ini berkata itu nggak ngawur. Pasti ilham Roh Kudus pada waktu itu. Dan itu betul, sudah. Maaf, jangan saudara tersinggung. Saya bisa membedakan. Ini dari kalangan pendeta. Kalau ada pendeta ingin membangun Papua dengan motivasi yang salah, maka apa yang dikatakan Dominik Keine nggak akan terjadi dalam hidup. Barang siapa menabur di tanah ini aja dengan benar, baik itu secara rohani maupun secara materi, itu terjadi betul, saudara. Dan itu luar biasa. Maka itu minta imunisasi surgawi supaya semua kita yang membangun Papua itu kebal terhadap uang atau kekayaan. Ini penting sekali. Karena bagian Yahweh itu kita, bukan isi tanah itu. Dan bagian kita pun bukan kekayaan alam itu, tapi Dia sendiri. Amin. Harus begitu. Harus begitu. Pak Mulyadi lagi sekali Mazmur berapa tadi? 78 ayat 72. Harus dengan hati yang murni, motivasi yang benar, dan tangan apa tadi? Yang cakap. Dan itu betul. Mazmur 78 ayat 72. Hatinya harus murni.
Saudara, silau lihat uang di Papua itu. Ngeri sekali. Kemarin hari apa itu saya ninggalkan Nabire. Ini ada pasaran Sabtu. Hari Rabu saya ninggalkan Nabire. Kamis maaf. Saudara, satu kali jalan dari Nabire ke Jakarta kok lewat Biak, itu sudah hampir 4 juta, saudara. Satu kali jalan. Nah, saya ingatkan ini. Sampai hari ini, semahal itu transportasi. Tapi yang masuk ke Papua nggak pernah kosong. Baik itu kapal maupun pesawat terbang. Selalu penuh. Betul ya Pak Mori ya? Selalu penuh. Mahal pun orang datang. Nah, yang sedih, Kristennya ini goblok semua. Mau marah-marah lah. Karena yang masuk bukan kita, mereka. Sedih sekali. Maka itu saya ingin tantang para pengusaha anak Tuhan. Saudara jangan mikir, mereka aja berani invest. Saudara harus tahu, mungkin sudah hampir 90% lokasi-lokasi strategis di semua kota di Papua itu yang menguasai orang Bugis, orang Makassar. Bukan kita. Bahkan maaf ini, orang-orang Papua pun minggir semua. Menyedihkan, saudara. Jadi penguasa ekonomi Papua bukan orang Tionghoa, bukan orang Kristen, mereka. Karena mereka mau invest, mereka mau susah-susah di situ. Kita terlalu banyak pikiran mau masuk. Kalau toh hari ini kita semua masuk, sudah sangat terlambat. Karena lokasi-lokasi strategis di tangan mereka, bukan di tangan kita. Kita sudah kalah 20-an tahun dengan mereka, sudah. Mereka masuk duluan. Jangan marah, betul? Jangan marah pada mereka. Harusnya kita marah pada gereja. Bagian terakhir, secara sejarah, sudah. Papua itu mempunyai otoritas pemerintahan yang pertama. Walaupun orang Portugis kalau saya pertama kali menemukan Papua itu, tapi penguasa pertama secara pemerintahan itu Kesultanan Ternate dan Tidore. Itu pertama menancapkan kekuasaan. Tapi yang luar biasa, mereka tidak pernah bisa tembus sampai ke dalam. Mereka hanya menguasai Raja Ampat, itu di wilayah mereka, seorang pusat turis dunia itu, dan Fak-Fak. Karena itu dekat dengan wilayah Ternate. Maka itu ketika dua penginjil pertama dari Jerman, Otto dan Geisler, masuk, mereka harus lewat pemerintahan Ternate dulu. Nah, Kesultanan Ternate Tidore memberi izin gampang sekali, dengan catatan mati kamu di situ. Maka itu dibiarkan. Karena sudah berapa kali dari Kesultanan itu mencari wilayah, nggak balik. Kalau nggak dimakan oleh orang Papua waktu itu, ya bukan sekarang tentu. Waktu itu mereka pasti dimakan oleh nyamuk-nyamuk itu. Terus buayanya luar biasa. Maka itu dengan gampang sekali kedua batuan ini diizinkan masuk saja. Nah, secara sejarah 1855. Jadi nanti 5 Februari minggu depan kami akan mensyukuri 156 tahun Injil ada di Papua. Tapi sedih, Injil belum memerdekakan kita. Penjajahan dosa, sakit, penyakit masih merajalela. Nah, kalau saya lihat peta Mansinam itu di daerah belakang ya. Kalau Sorong itu dahi, kalau saudara bisa bayangkan kepala burung, Sorong itu dahi, Manokwari itu di belakang kepala, Nabire itu di tengkuk, ya. Terus Jayapura itu di bagian pantat. Paling ujung Percuma Resmi itu bagian ekornya. Nah, dari Mansinam 1855 masuk ke Paniai, itu daerah Nabire sekarang. Itu tahun 1937. Bayangkan 1855 1937. Jaraknya dekat. Kenapa begitu lama Injil masuk ke situ? Karena gelapnya tanah itu, saudara. Maka itu secara fakta, Papua itu satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak ada peninggalan Hindu, Buddha, Islam, apapun. Hampir semua daerah di Indonesia sebelum Injil masuk, pasti ada yang lain masuk. Kalimantan contohnya,
pedalaman Kalimantan Timur itu pada abad yang ke-15 sudah Buddha masuk, Hindu masuk keharingannya. Kesultanan Tenggarong itu kerajaan tertua di Indonesia, bukan cuma di Kalimantan, tertua di Indonesia. Dia itu ibu dari semua kesultanan di Indonesia. Itu Tenggarong dulu, dan itu Hindu. Baru mereka masuk ke Jawa, baru Sriwijaya. Bayangkan, sudah itu abad keberapa, tapi di Papua tidak ada peninggalan lain, hanya Injil peninggalan yang ada. Katakan amin. Ini luar biasa. Nah, apa itu tandanya? Tandanya adalah begitu gelapnya tanah itu, sampai yang lain gak mampu masuk. Yang mampu masuk hanya terang saja. Dan Yesuslah terang dunia itu, gak ada yang lain. Maka itu sekarang, setelah darah para martir begitu luar biasa, enak saja mereka yang lain datang tanpa perjuangan, ngambili anak-anak kita. Ngerti yang saya maksud ini, saudara? Nah, jadi begitu kompleksnya masalah Papua ini. Maka itu saya inginkan, kalau saudara mau membangun Papua, jangan lihat dari sektor ekonominya atau pendidikannya, banyak kesehatannya, macam-macam lah kita perlu garap semuanya. Semuanya ada di sana, semuanya ada. Nggak ada satupun yang tidak ada di dunia ini. Dan ini kita akan merenungkan ayat pertama ini, Ulangan 3.